Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami tentunya di Berendo, masih bersama Fitri dan juga Hilwa hari ini. Kita tentunya tadi sudah banyak sekali ya berbicara bagaimana perjalanan kalian, perjuangan juga untuk pemberdayaan perempuan ini sangat luar biasa sekali tentunya sangat menginspirasi pemirsa di rumah. Ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen kita hari ini. Selama perjalanan hidup tentunya ya. Ada banyak sekali yang dilalui, apalagi Hilwa tadi sudah banyak menulis, karya-karya sudah banyak dituangkan. Pelajaran hidup seperti apa sih yang paling membekas dalam perjalanan kamu ini? Perjalanan hidup aku yang paling membekas itu adalah di mana dalam perjalanan ini aku tuh banyak sekali menemukan perempuan-perempuan yang kurang beruntung. Kayak kan aku punya wadah untuk mereka mengekspresikan diri dan curhat gitu kan. Terus mereka ada yang masalah keluarga, masalah ekonomi, ada pelecehan seksual juga gitu Kak. Terus aku mikir, oh pelajaran hidup tuh yang aku temuin adalah kalau aku jadi ibu nanti aku harus bener-bener parenting yang baik untuk anak aku supaya di masa remaja mereka itu mereka nggak salah jalan, karena banyak banget perempuan yang salah jalan di masa remajanya. Dan itu sedih banget dengar cerita-cerita mereka. Jadi semakin hari itu kan ya otak aku itu diisi sama masalah-masalah mereka kan, yang aku harus konseling gimana untuk problem solving mereka. Dan di situ aku banyak banget ngerekam memori-memori yang kurang baik. Pun aku sendiri pernah juga ngejalanin hal-hal yang kurang bagus juga dalam segi remaja kayak gitu. Entah itu kegagalan, tapi untungnya kegagalan kita itu masih bisa kita manage lah karena punya keluarga yang suportif. Tapi banyak banget perempuan yang kurang parenting dari orang tua, akhirnya mereka tumbuh jadi remaja yang linglung. Gitu. Ini dari sekian banyak prestasi yang sudah diraih oleh sosok Fitri ya, mungkin yang paling jarang orang lihat adalah proses. Nah, orang kan pasti melihat hasilnya ini. Tapi seberapa penting sih makna berproses dalam perjalanan seorang Fitri ini? Proses itu kalau dibilang dibandingkan dengan hasil ya Kak, dari proses itu sendiri tuh juga hasil gitu Kak. Kalau hasil kan misal kalau student exchange gitu kan Kak ya. Nah, outputnya itu adalah pengetahuan aku tentang AI dan juga bagaimana cara aku mengimplementasikan AI itu sendiri ke Bengkulu atau ke Indonesia gitu. Nah, kalau masalah prosesnya itu balik lagi ke pengembangan diri aku. Gimana cara aku memperbaiki diri aku, kemudian aku juga sangat mengenali diriku di kala proses itu. Dan banyak sekali muncul diriku yang baru di proses itu gitu Kak. Ini kira-kira target kamu 5 tahun ke depan apa? 5 tahun ke depan, karena mungkin aku juga udah settle mungkin Kak ya. Aku bakalan lanjut berpendidikan lagi sih Kak, lanjut ambil kuliah gitu. Lanjut ambil kuliah lagi. Tentunya pendidikan terus ternyata sebegitu penting ya. Iya, penting banget sih Kak. Ini seberapa penting Fitri kalau masalah pendidikan menurut kamu? Karena pendidikan itu tuh menentukan mindset kita Kak, pola pikir. Jadi yang membentuk pola pikir kita seperti ini, yang membentuk mindset kita seperti itu adalah pendidikan dan juga pengalaman. Jadi mungkin sedikit pesan juga Kak ya buat para perempuan khususnya di Bengkulu. Jadilah wanita itu yang bervalue, yang paham dan sadar akan value dari dirinya gitu Kak. Dan juga jadilah wanita yang confidence. Karena kalau misalkan kita nggak confidence dan nggak berani, ide-ide yang ada di pikiran itu nggak akan keluar Kak. Karena itu bakalan tertahan di diri kita sendiri gitu. Ini kalau dari sosok Hilwa nih, bagaimana cara kita mungkin dari remaja, ini nggak hanya perempuan juga ya, mungkin pria juga membentuk kebiasaan-kebiasaan baik ini sejak remaja. Karena proses remaja adalah proses yang mungkin paling berat dijalani. Iya, membentuk kebiasaan-kebiasaan baik itu biasanya aku dengan itu tadi Kak, aku mengatur waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai banget kita itu buang-buang waktu karena nggak terasa kan kita udah usianya 21, tapi kita nggak nemuin diri kita yang baru, hal baru, value baru, udah 22. Jadi waktu itu terus berjalan kayak cepet banget gitu. Ini mungkin apa satu kata yang menggambarkan perjalanan hidup sosok Hilwa ini? Jangan pernah berhenti menyerah karena banyak banget kegagalan-kegagalan di masa perjalanan ini. Baik itu kegagalan-kegagalan yang besar, yang kecil, pasti ada. Terus sering nangis juga sebenarnya, yang orang nggak tahu. Kalau malam-malam itu sering nangis. Padahal orang tuh kayak ngelihat kita tuh, oh kamu udah sosok yang perfect banget kayak gitu kan.
ternyata enggak gitu, enggak seperti yang kalian lihat. Perjalanannya itu berat, kita kurang tidur ya kan. Untuk dapat penghasilan yang kita mau di usia sekarang itu juga kita membutuhkan hal-hal yang ekstra banget. Harus nangis dulu, harus kurang jam tidur dulu, kayak gitu sih Kak. Ini mungkin boleh kasih pesan pemirsa di rumah, bagaimana agar bisa nih mengikuti sosok Hilwa memiliki prestasi yang banyak dan berani untuk memulai gitu. Pesan untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, terutama di Bengkulu, itu kita harus jadi perempuan yang punya value. Terus mindset kita juga nggak boleh ketinggalan sama seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya teknologi. Perempuan itu harus berani menuangkan ide-ide dan harus terus belajar dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kamu. Karena semua kegagalan, semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kamu itu bakalan stuck di situ kalau kamu nggak berani untuk bangkit. Oke, kalau tadi sosok Fitri harapan 5 tahun ke depan dalam melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, kalau Hilwa seperti apa? Kalau harapan aku dalam 5 tahun ke depan itu aku udah bisa jadi dosen kayak gitu Kak. Karena aku pengen banget bergerak di dunia pendidikan dan aku pengen ngembangin bimbel aku dan nantinya aku punya beberapa cabang dan bisa rekrut perempuan-perempuan untuk jadi guru kayak gitu. Nah, ini semoga tercapai tentunya Iya, ya. jadi Berbagai macam perjalanan tentunya sosok Hilwa nanti. Mungkin boleh dari Fitri pesan-pesan ke pemirsa di rumah agar bisa menjadi sosok orang yang berani, berprestasi dan juga berani mengungkapkan suaranya tentunya. Mungkin aku dikit aja ya Kak ya, singkat aja. You can do it, you're the best, and be confident. Itu aja sih. Yang penting tadi harus berani dulu. Ini tentunya tidak banyak hal ya, tidak banyak orang yang bisa mengungkapkan keberanian-keberanian yang sudah dilalui tentunya. Ini Hilwa, kalau kamu dikasih satu kesempatan mungkin ya untuk berbicara mungkin dalam konferensi pemerintahan atau yang lebih tinggi lain sebagainya, apa yang ingin kamu sampaikan tentang perempuan? Aku ingin menyampaikan di sana aku ingin menyampaikan bahwasanya berikanlah wadah yang banyak untuk perempuan bisa mengekspresikan diri dan berikanlah lapangan pekerjaan yang banyak juga untuk perempuan karena ya kita bisa lihat kan perempuan-perempuan di sini terutama di Bengkulu kayak gitu penghasilannya sangat kurang banget dan bergantung sama laki-laki kayak gitu karena semua kursi itu bisa diduduki kayak gitu baik laki-laki maupun perempuan karena ide-ide perempuan itu juga sama laki-laki itu sih. Kalau untuk moto hidup sendiri, ada nggak Hilwa? Kalau moto hidup aku adalah aku harus menghasilkan banyak karya dalam 1 tahun, harus ada. Harus ada. Kalau Fitri apa moto hidupnya? Aku jadilah orang yang bermanfaat Kak. Kenapa? Karena percuma kalau misalkan kita hanya menyimpan hal-hal yang berguna itu di dalam diri kita kalau kita tuh nggak membagikannya ke orang lain. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Fitri dan juga Hilwa hari ini sudah menginspirasi pemirsa di rumah tentunya ya. Semoga perjalanan hidupnya bisa semakin luar biasa sekali tentunya. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih tentunya sudah menyaksikan Berdoa hari ini. Prestasi bukan hanya datang dari keberuntungan tapi dari kerja keras yang kita lakukan dari hati tentunya. Keberanian kita hari ini akan menghasilkan buah yang baik tentunya di masa depan kita. Seperti kata bijak adalah didiklah seorang perempuan maka engkau mendidik masa depanmu tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan Berdoa hari ini dan akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.